Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sahabat Komba. Senang sekali hari ini Kak Neneng bisa bertemu lagi dengan adik-adik semuanya yang hebat-hebat yang waktu minggu lalu ya sudah melaksanakan kegiatan tryout yang diselenggarakan oleh Komba. Nah, adik-adik sudah dapat kan hasilnya? Oke, mungkin adik-adik pengen tahu ya, sebetulnya jawaban yang benar atau yang salah itu seperti apa, dan caranya itu seperti apa? Nah, akan dibahas pada pertemuan hari ini. Kita hari ini akan ngebaso loh adik-adik. Wih, apa itu ngebaso? Penasaran nggak? Ya, oke, Kak Neneng izin share screen ya. Oke, jadi adik-adik kelas 5 kita akan ngebaso. Nah, ngebaso itu adalah ngebahas soal. Ngebahas soal ya adik-adik ya. Jadi, soal-soal tryout minggu lalu akan kita bahas satu persatu. Jawabannya seperti apa. Dan nanti juga akan ada tips-tipsnya bagaimana agar adik-adik bisa mudah menghafalnya. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama dari pelajaran matematika. Ini soalnya ya adik-adik ya. Jadi soal yang pertama itu mengenai pecahan. Di sini soalnya adalah 2/3/4 ditambah 4/2/5 sama dengan titik-titik. Nah, adik-adik tahu nggak ini tuh jenis pecahan apa sih? Kan jenis-jenis pecahan tuh ada macam-macam ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada persen. Nah, kalau untuk ini, soal ini dua-duanya adalah pecahan campuran. Ya, jadi kenapa disebut pecahan campuran? Karena ada bilangan aslinya yang angka 2 ini dan angka 4 ini ya, dan juga ada pecahan biasanya, gitu ya. Ada Eee, nah untuk soal ini nomor satu penyelesaiannya itu bisa ada 2 cara adik-adik ya. Cara yang pertama, oke Kak Neneng tutup dulu ya. Oke, cara penyelesaian yang pertama nih, untuk, cara yang pertama itu adik-adik bisa mengubah pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa gitu ya. Jadi dirubah dua-duanya pecahan campuran ini kita ubah ke pecahan, biasa. Nah, bagaimana adik-adik sudah tahu caranya kalau mau mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa? Oke, Kak Neneng coba, ajarkan ke adik-adik yang mungkin siapa tahu masih ada yang, belum bisa gitu ya. Nah, di sini kalau 2/3/4 mau kita rubah ke pecahan biasa, itu caranya adalah yang, penyebutnya ini kita kalikan ke angka yang bilangan asli atau bilangan bulatnya ya. Jadi 4 dikali 2, kemudian nanti ditambahkan 3 adik-adik. Ya, jadi 4 kali 2 itu sama dengan 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/4 ya. Kemudian yang ini 4/2/5. Kita mau rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Sama juga seperti tadi ya. 5 dikalikan 4 ya sama dengan 20, lalu kita tambahkan dengan angka yang ada di sini. Pembilangnya, itu angka 2. Jadi, 5 kali 4, 20, 20 ditambah 2 sama dengan 22. Jadi, pecahan biasa dari 4/2/5 itu adalah 22/5. Nah, sekarang ini sudah, semuanya sama menjadi bilangan, pecahan biasa gitu ya. Nah, tapi kemudian langkah berikutnya, kalau kita mau menjumlahkan ataupun mengurangi, pecahan gitu ya, itu harus diingat adalah samakan penyebutnya nih adik-adik ya. Jadi di sini, penyebut dari 11/4 adalah 4 ya, kemudian 22/5 penyebutnya adalah angka 5. Nah 4 dan 5 ini beda gitu ya, beda, nggak sama angkanya, maka kita harus samakan penyebutnya. Nah caranya bisa dengan mencari, KPK-nya gitu ya, atau bisa juga dengan cara kita memilih salah satu di antara 2
angka ini kalau ada yang bisa membagi kedua-duanya, atau bisa juga dengan kita kalikan langsung misalnya, kalau angkanya tidak terlalu besar ya, 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi, eee, penyebutnya kita samakan dua-duanya menjadi 20. Nah, lalu langkah berikutnya 20 dibagi 4 itu kan adalah 5 ya. Kemudian 5 dikali 11 itu sama dengan 55. Nah, 55-nya kita tulis di sini. Kemudian yang ini 20 dibagi 5 sama dengan 4 ya. Kemudian kita kalikan dengan 22. Nah, jadi 4 kali 22 sama dengan 88. Maka kita tulis di sini 88 per 2 gitu ya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, maka langkah berikutnya adalah baru bisa kita jumlahkan ya. 55 ditambah 88. Hasilnya adalah 143 per 20. Nah, kalau penyebutnya nggak usah kita jumlahkan ya. Jadi 143 per 20. Kita sederhanakan. Nah, disederhanakan tuh bisa dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, atau kalau misalnya kira-kira nggak bisa gitu ya, kita langsung aja karena pembilangnya di sini lebih besar ya daripada penyebutnya, maka kita bagi saja pembilang dibagi penyebutnya, yaitu 143 dibagi 20 gitu ya. Nah, oke. Di sini kan 1 bagi 20 nggak bisa, berarti kita gandeng temen di belakangnya 14. 14 tapi bagi 20 juga nggak bisa. Maka kita gandeng lagi yang angka di belakangnya ya. Jadi 143 bagi 20. Nah, sekarang, perkalian berapa sih yang 20 kali berapa nih yang hasilnya mendekati 143, gitu ya. Atau kita tulis kelipatan 20 ya di sini ya, 20 atau bilangan loncat 20, kemudian 40 ya, lalu di sini 60, lalu 80, kemudian 100, lalu 120, 140, 160 ya. Nah, jadi kalau kita misalnya nih mau mencari 143 itu dibagi 20 itu berapa? Kita bisa dengan cara kalau adik-adik misalnya, ini ya, bingung gitu ya, bisa dengan cara bikin kelipatan atau bilangan loncat dari 20-nya. 20 itu kan berarti 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, lalu nanti 180. Nah, sekarang cari dari bilangan lompat ini yang hasilnya itu mendekati 143, tapi nggak boleh lebih dari 143 gitu ya. Itu yang mana? Yang 140 ya, yang ini. 140 itu adalah urutan keberapa nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kita tulis angka 7 di sini, lalu kemudian kita tulis bilangan kelipatan 7, 20, yang ke-7 itu adalah 140 ya. Kurangi ya, 3 dikurangi 0 adalah 3 gitu ya. Kemudian di sini 4 kurangi 4 0, 1 kurangi 1 0. Jadi kalau 0 di depan nggak usah kita tulis ya. Nah, jadi sisanya ada 3 nih. Nah, berarti kita bisa langsung menuliskan jawabannya bahwa eee, hasilnya itu adalah 7 ini ya, 7 ini kita tulis di yang depan, kemudian sisanya yang 3 ini kita tulis di sini sebagai pembilang, dan 20 per 20 ini adalah sebagai penyebutnya, karena tadi dibagi 20. Jadi jawabannya adalah 73 per 20, gitu adik-adik. Gimana? Paham ya cara yang pertama? Oke. Tadi kita sudah belajar cara yang pertama. Sekarang Kak Neneng akan perlihatkan cara yang kedua ya dalam menyelesaikan soal matematika ini. Oke, Kak Neneng tutup dulu. Nah, di sini tadi, soalnya kan 2/3/4 ditambah 4/2/5. Di sini ada bilangan asli ya, gitu, atau bilangan bulat, 2 dan 4-nya ini kita pisahkan, gitu ya. Kita pisahkan, kita jumlahkan bilangan aslinya ini, 2 ditambah 4, kemudian baru yang pecahan biasa dan pecahan biasanya ini kita
hitung gitu ya. Jadi di sini bilangan aslinya kan 2 dan 4, berarti 2 ditambah 4, kemudian ditambah pecahan-pecahan aslinya gitu ya, yang di belakang ini 3/4 ditambah 2/5, sama dengan 2 tambah 4 kan 6 ya adik-adik. Kemudian ditambah, nah kita hitung nih, 3/4 ditambah 2/5. Sama seperti tadi ya, kalau penjumlahan ataupun pengurangan pecahan, itu harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, kita samakan. Tadi caranya penyebutnya jadi 20. 20 bagi 4, 5. 5 dikali 3, 12. Kemudian ini 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi 15/20 ditambah 8/20. Sama dengan 15 tambah 8, 23. Ya, per 20. Nah, kemudian ini 23/20 kita sederhanakan. Nah, karena ini dua-duanya pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka karena pembilangnya itu lebih besar ya daripada penyebutnya, kita seperti cara yang tadi, 23-nya ya sebagai pembilangnya dibagi penyebutnya itu 20. Jadi 23 dibagi 20 itu sama dengan 1 kan ya, 1 kali 20, 20. Lalu kita kurangi, 3 dikurangi 0 adalah 3, kemudian ini 2 dikurangi 2, 0, nggak usah kita tulis. Nah, jadi jawabannya adalah 1, ini kita tulis di depan gitu ya, kemudian sisanya ini 3 ini adalah sebagai pembilangnya, 3/20 sebagai penyebutnya. Jadi 3/4 ditambah 2/5 itu sama dengan 1 3/20. Nah, kita jumlahkan dengan bilangan asli yang 6 ini. Jadi 6 ditambah 1 3/20, maka yang bilangan aslinya ya kita tambahkan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian baru kita tulis yang pecahan biasanya 3/20. Jadi jawabannya adalah yang D, adik-adik ya, 7, 3/20, gitu. Bagaimana, mudah kan adik-adik? Insya Allah mudah ya. Bersama kamu, Mbak, insya Allah pasti mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, di sini untuk soal yang kedua, ini ada pang akar pangkat 3 gitu ya. Jadi, adik-adik kalau misalkannya, eee, akar pangkat 3 itu sebetulnya adalah kebalikannya dari pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi di sini karena Nenek sudah sertakan ya, eee, apa, pangkat 3 dan ini bilangan kubiknya gitu ya. Bilangan kubik itu adalah hasil dari perpangkatan 3. Jadi kalau 1/3 itu kan berarti 1 kali 1 kali 1. Satunya dikalikan sebanyak 3 kali gitu ya, sama dengan 1. 2/3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3/3 sama dengan 27 gitu ya. 4/3 berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 6/3 216, 7/3 343, 8/3 512, 9/3 729, dan 10/3 sama dengan 1000. Nah, jadi sebetulnya, kalau kita misalnya pengen tahu gitu ya, akar pangkat 3 dari 729 itu berapa, kita lihat aja, cek ke sini gitu ya. Oh, bilangan kubik yang hasilnya 729 itu kan ini ya, ini adalah hasil dari 9/3. Berarti akar pangkat 3 dari 729 adalah 9 ini adik-adik. Kemudian dikurangi akar pangkat 3 dari 343. Nah, kita lihat ya di sini ya, 343 itu kan sama dengan hasil dari 7/3. Berarti akar pangkat 3 dari 343 itu adalah 7 gitu ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan 9 dikurangi 7 gitu ya. 9 itu hasil dari akar pangkat 3 dari 729. Terus 7 itu tadi ya hasil dari akar pangkat 3 343. Jadi 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Tuh, jadi jawabannya adalah yang B adik-adik ya. Adalah 2. Atau boleh juga ini ya, akar pangkat 3 dari 1, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Jadi memang, eee, akar pangkat 3 itu adalah kebalikan dari pangkat 3 gitu ya. Jadi adik-adik, cukup misalnya menghafalkan ini. Oke, jadi tadi kita sudah membahas ya soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya adik-adik.
Nah, untuk soal yang ketiga, di sini ada bangun ruang yang mempunyai 8 rusuk dan 5 sisi adalah titik-titik. Jadi cirinya, untuk soal nomor 3 ini katanya, adik-adik disuruh menentukan bangun ruang apa yang mempunyai 8 rusuk dan 5 sisi, ya. Oke, kita bahas satu persatu adik-adik ya. Untuk yang pilihan A ini adalah balok. Nah, kalau kita lihat ya, balok itu ada berapa rusuk? Nah, ada berapa rusuk sih ini ya? Rusuk yang pertama rusuk, PT gitu ya. Kemudian rusuk yang kedua ini rusuk QU, yang ketiga rusuk VR, yang keempat rusuk SW, lalu yang kelima rusuk TW, rusuk yang keenam rusuk WiFi, kemudian yang ketujuh rusuk VU, kedelapan rusuk TU, lalu kesembilan rusuk PS, 10 rusuk SR ini ya, ke-11 ini rusuk QR atau RQ, kemudian yang ke-12 ini rusuk PQ. Jadi untuk balok ini memiliki 12 rusuk. Dan berapa sisinya? Nah, kita bisa lihat ya, hitung dari jaring-jaringnya. Ini ada berapa bangun datar sih yang membentuk balok ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 sisi ya untuk balok. Oke, jadi apakah sama dengan ciri-ciri ini 8 rusuk dan 5 sisi? Bukan ya, berarti balok bukan jawabannya. Oke, sekarang kita ke pilihan yang ini dulu ya, yang C dulu ya. Nah, di sini ada yang namanya bangun apa nih? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini adalah prisma segitiga. Oke, kita hitung juga ya rusuknya. Ini ada rusuk AD ya, kemudian ada rusuk FC, ada rusuk EB ya. Aduh, maaf ya, agak ini. Kemudian ada rusuk DE 1, 2, 3, kemudian ini rusuk EF 4, rusuk DF 5, rusuk AB 6, rusuk BC 7, rusuk AC 8. Oke, kita ulangi lagi ya. AD 1, BE 2, CF 3, kemudian DE 4, EF 5, DF 6, kemudian AB 7, BC 8, lalu AC 9. Ya, jadi ada 9 rusuk ya untuk bangun ruang prisma segitiga ini. Lalu berapa sisinya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, dari jaring-jaring ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah sisi yang membentuk prisma segitiga ini. Oke, kemudian kalau yang ini adalah namanya 5 segitiga, adik-adik ya. Nah, 5 segitiga itu memiliki berapa rusuk? Kita hitung ya. Rusuk AT 1, rusuk TC 2, rusuk TB 3, rusuk AC 4, rusuk CB 5, rusuk AB 6. Jadi ada 6 buah rusuk. Kemudian untuk sisinya ada, kita lihat jaring-jaringnya ada berapa jaring-jaringnya ya, bangun datar yang membentuk jaring-jaringnya ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah sisinya gitu ya. Dengan alasnya berbentuk segitiga ini nomor 2 ya. Kemudian sisi tegaknya berbentuk segitiga, yaitu nomor 1, 2, 1, 3, dan 4. Jadi kalau 5 segitiga ini ada 6 rusuk dan 4 sisi. Oke, sekarang kita ke bangun ruangan ini ya. Ini namanya apa adik-adik? Ini juga sama 5 ya, tapi karena alasnya berbentuk segi 4, maka ini dinamakan 5 segi 4. Nah, ada berapa jumlah rusuknya? Kita hitung ya. Rusuk AT, rusuk DT, 2 gitu ya. Rusuk TC 3, rusuk TB 4, kemudian rusuk AD 5, rusuk DC 6, rusuk CB 7, rusuk AB 8. Jadi ada 8 buah rusuk dan berapa sisinya? Kita lihat jaring-jaringnya ya. Ini terdiri dari berapa
berapa banyak bangun datar yang membentuk bangun ruang ini. Gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk 5 segi 4 ini alasnya berbentuk segi 4 ya, kemudian sisi tegaknya berbentuk segitiga ada 4 buah. Jadi dijumlahkan ada 5 sisi. Nah, jadi di sini bangun ruang yang mempunyai 8 rusuk dan 5 sisi adalah jawabannya yang B ya, adik-adik ya, yaitu 5 segi. Oke, mudah ya adik-adik ya, insya Allah paham ya. Kita lanjut langsung ke soal berikutnya, soal yang keempat. Di sini ada gambar balok, ya, bangun ruang balok. Oke, sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 10 cm, 8 cm, dan 6 cm. Maka volume balok tersebut adalah, oke, kita masukkan ke sini ya. Jadi panjangnya itu tadi 10 cm, ya. Kemudian lebarnya ini 8 cm. Dan tingginya adalah 6 cm. Ya. Nah, adik-adik, sebetulnya kalau kita mau mencari volume, mencari volume, ya, suatu bangun ruang, jika bangun ruang itu merupakan termasuk ke dalam prisma, gitu ya. Jadi prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki uh, tas atau penutup, gitu ya, dan alasnya sama bentuk dan ukurannya, itu dikategorikan sebagai prisma, gitu ya. Nah, balok juga sama ya, masuk ke dalam prisma karena di sini alas dan tutupnya ini sama-sama memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Gitu. Nah, jadi kalau adik-adik, kan Nenek kasih tipsnya nih ya untuk adik-adik. Nah, di klik metode. Jadi kalau volume bangun ruang yang termasuk ke dalam prisma, ya, memiliki alas dan penutup yang bentuk dan ukurannya sama, maka sebetulnya rumusnya itu mencari volumenya itu adalah tinggal kalikan saja luas alas kali tingginya. Gitu ya, luas alas kali tingginya. Jadi misalnya kalau kayak gini balok, balok kan alasnya berbentuk persegi panjang ya. Berarti luas alasnya itu adalah panjang dikali lebar. Ya, nih panjang kali lebar. Kemudian dikali tinggi dari bangun ruangnya tersebut gitu ya. Tingginya ini adalah 6. Jadi eh, bisa didapatkan gitu ya, rumus balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Awalnya itu dari sini adik-adik. Dari volume eh, keseluruhan kalau untuk bangun ruang yang termasuk ke dalam prisma itu adalah luas alas kali tinggi gitu ya. Jadi tadi panjangnya adalah 10 cm dikali lebarnya 8 cm dikali tingginya 6 cm sama dengan 480 cm kubik atau pangkat 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang A, adik-adik yang ini ya. Oke, mudah ya. Nah, jadi itu tadi tips dari Kak Neneng kalau bangun ruang yang bentuknya itu termasuk ke dalam prisma, memiliki alas dan tutup yang sama, nggak usah bingung-bingung, apapun itu mau prisma segitiga, mau eh, kubus atau misalnya mau prisma segi 4 gitu ya. Berarti tinggal luas alas aja dikali tinggi gitu ya. Oke, tabung juga sama. Tabung juga sama ya. Tabung juga kan sebetulnya termasuk ke dalam prisma lingkaran ya. Alasnya lingkaran gitu. Alas dan tutupnya sama lingkaran. Luas alas kali tinggi juga. Tinggal nanti alasnya itu bentuknya apa. Baru kita cari luasnya dari bentuk alasnya itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya ke soal berikutnya. Yaitu soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 ini karena yang sebutkan ya soalnya, seorang pedagang memiliki 30 buku tulis, 15 pensil, dan 20 penghapus. Ketiganya akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak untuk masing-masing jenis. Banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan pedagang tersebut adalah titik-titik. Nah, ini biasanya suka ada soal cerita seperti ini adik-adik ya. Oh, jadi ada seorang pedagang nih, dia itu ya tadi dia memiliki 30 buku tulis, 15 pensil, dan 20 penghapus. Nah, ketiga jenis barang ini akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Ini ada kata kuncinya sama banyak untuk masing-masing jenisnya. Banyak kantong plastik yang dibutuhkan pedagang tersebut adalah gitu ya.
Jadi kalau ada cerita bisa kita pakai trik Kobuba, kodekan. Jadi kodekan itu bisa kita, garis bawahi gitu ya, atau kita lingkari mana sih kira-kira yang penting-pentingnya gitu ya, jumlah-jumlahnya. Kemudian, eee, kita sekarang sudah tahu nih ya, oh ini yang penting-pentingnya, kemudian kita lihat di sini, adik-adik kadang-kadang bingung ya ini tuh soal ceritanya tuh men eee, mencari FPB atau KPK gitu ya karena, ini tuh adalah soal cerita yang, membutuhkan, jawabannya itu adalah mencari, KPK atau FPB. Nah kalau untuk soal cerita ini adik-adik ya, di sini ada kata sama banyak gitu ya, dan yang ditanyakan itu adalah jumlah ya, jumlah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan oleh pedagang tersebut. Ya. Nah, ini tuh termasuk ke dalam ciri-ciri yang mana nih? Nah, kan Neneng sudah di sini tampilkan ya perbedaan KPK dan FPB dalam soal cerita. Jadi kalau dalam, soal cerita yang bentuknya KPK, itu biasanya yang ditanyakan tuh adalah waktu. Kemudian ada kata kuncinya itu ada kata-kata setiap titik-titik sekali. Misalnya setiap 10 hari sekali, setiap 5 hari sekali mereka akan bersama-sama gitu ya. Nah, ada kata bersama-sama, kemudian ada kata bersamaan atau bersama lagi. Ini adalah ciri-ciri dari soal cerita yang eh, apa KPK ya, yang mencarinya itu KPK. Sedangkan kalau, FPB itu biasanya yang ditanyakannya itu adalah jumlah, gitu ya. Dan ada kata-kata kunci seperti, sebanyak-banyaknya, atau paling banyak, atau jumlah yang sama, atau jenis yang sama, atau sama banyak, atau sama rata, gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata ini, maka oh ini berarti mencari FPB, gitu ya. Kalau ada kata-kata seperti ini dan yang ditanyakannya adalah waktu, berarti mencari KPK. Nah, ini tadi seperti yang sudah Kalian sebutkan ya, ini ditanyakannya adalah jumlah banyaknya kantong. Kemudian ada kata kunci sama banyak nih ya, atau sama rata, sama aja ya. Berarti ini mencari FPB gitu ya. Nah, FPB dari mana? FPB dari angka-angka ini. 30, 15, dan 20. Ya, bagaimana mencari FPB? Adik-adik sudah tahu? Sudah paham? Kalau kelas 5 insya Allah udah pada bisa ya. Tapi kan ini akan sebutkan, jelaskan sedikit. Mungkin masih ada yang dari di antara adik-adik yang belum paham ya. Jadi kalau kita mau mencari FPB itu bisa ataupun KPK bisa dengan, eee, cara sengkedan ya kalau yang ini kan Neneng, tuliskan di sini atau bisa dengan cara pohon faktor gitu ya. Nah, di sini Kak Neneng akan, contohkan untuk mencari FPB itu dengan cara sengkedan karena menurut Kak Neneng itu, ini lebih gampang gitu ya, dibandingkan dengan cara pohon faktor ya, lebih cepat gitu ya. Nah, jadi untuk mencari FPB itu kan kita harus cari tahu dulu Eee, faktor atau pembaginya. Nah, untuk mencari faktor atau pembaginya itu diambil dari bilangan prima adik-adik. Karena namanya juga faktor persekutuan, besar gitu ya, itu diambilnya dari bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa? Mungkin adik-adik ada yang masih belum tahu, bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya memiliki 2 faktor atau 2 pembagi, gitu ya, yaitu angka satu dan bilangan itu sendiri, gitu ya. Jadi apa aja yang termasuk ke dalam bilangan prima? Ada angka 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, kenapa angka satu misalnya nggak termasuk ke dalam bilangan prima? Karena angka satu itu dia cuma punya satu faktor, yaitu angka satunya itu sendiri gitu ya, sebagai bilangannya sendiri. Berarti dia tidak termasuk bilangan prima. Kemudian kalau angka 2, kenapa termasuk bilangan prima? Karena dia punya 2 kaki atau 2 faktor tadi ya, 2 teman. Jadi angka 2 itu bisa habis dibagi satu dan juga bisa habis dibagi oleh angka 2-nya itu sendiri, gitu ya. Jadi 2 dibagi satu kan sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan bisa dibagi lagi nggak angka 2 dengan angka yang lain? Enggak ya. Jadi cuma 2 faktor, maka 2 termasuk bilangan prima. Begitu juga dengan angka 3, dia juga hanya bisa habis dibagi oleh angka satu dan angkanya itu sendiri, yaitu angka 3. Kalau angka 4 nih, kalau angka 4 kenapa nggak termasuk ke dalam bilangan prima? Ya, karena ke angka 4 itu dia bisa habis dibagi satu bisa dong. 4 bagi satu satu. Kemudian
bisa dibagi oleh angkanya sendiri, angka 4 bisa. 4 dibagi 4, 1. Nah, 4 juga bisa dibagi oleh angka berapa lagi ya? Dibagi oleh angka 2. Iya, betul. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 4 ini dia punya 3 faktor atau 3 kaki kalau di sini ya. Maka bukan termasuk ke dalam bilangan prima. Karena tadi syarat dari bilangan prima itu dia hanya memiliki 2 faktor atau 2 kaki gitu ya di sini. Oke, paham ya? Jadi yang termasuk ke dalam bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian, nah kalau kita sudah tahu bilangan prima, maka untuk yang pertama nih, eh, bilangan prima yang bisa membagi angka 30, 15, dan 20 tuh apa kira-kira ya? Kita lihat dari bilangan prima yang paling kecil yaitu angka 2. Ada nggak di antara 30, 15, dan 20 yang bisa dibagi oleh angka 2? Oh ada, yaitu angka berapa? Angka 30 dan angka 12 ya. Angka 30 dan angka 20. Kalau angka 15 bisa habis dibagi 2. Oh nggak bisa, misalnya kan nenek nggak bisa. Berarti nggak apa-apa, kita tetap tulis di sini angka 2. Ya. Nah, 30 bagi 2 kan 15 ya, kita tulis di bawahnya. Kemudian 15 nggak bisa habis dibagi 2 gitu. Bisa tapi pakai koma-koma, nah nggak boleh kalau yang namanya habis dibagi itu berarti nggak boleh hasilnya itu pecahan desimal gitu ya. Jadi kalau nggak bisa habis dibagi 2 maka tetap kita tulis 15 gitu ya angkanya. Kemudian yang ini 20 dibagi 2 adalah 10. Nah, kalau angka 2-nya ini tidak bisa membagi ketiga-tiganya, maka kita tidak usah menandai gitu ya. Tidak usah dilingkarin angka 2-nya ini. Kita lanjut lagi bikin sekadang lagi. 15, 15, dan 10. Di antara tiga angka ini ada yang bisa habis dibagi 2? Ada ya, yaitu angka 10. Maka kita tulis 2 di sini. Kemudian 15 bagi 2 kan nggak bisa. Ya, nggak bisa habis bagi 2. Tetap tulis 15. Kemudian 15 bagi 2 tetap nggak bisa, jadi tetap tulis angka 15, lalu 10 bagi 2 adalah 3. Adalah 5 maksudnya. Nah, kita tulis angka 5 di sini. Nah, sekarang di antara angka 15, 15, dan 5 ini, apakah masih ada yang bisa dibagi angka 2? Udah nggak ada ya. Nah, berarti kita lanjut ke bilangan prima yang selanjutnya, angka 3. Nah, apakah ada di antara ketiga angka ini yang bisa habis dibagi 3? Oh, ada. Itu angka berapa? Angka 15 dan angka 15 ini. Maka kita tuliskan angka 3 di sini. Lalu 15 bagi 3, 5. Kemudian 15 bagi 3, 5. Nah, 5 ini nggak bisa habis dibagi 3. Maka tetap kita tulis angka 5 di sini. Gitu adik-adik ya. Nah, angka 3-nya tidak usah kita tandain ya karena tidak bisa membagi semuanya. Oke, sekarang 5, 5, 5. Apakah masih ada yang bisa dibagi oleh angka 3? Nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu angka 5. Nah, apakah bisa 5 di sini membagi ketiga-tiganya? Tentu saja bisa ya, karena semuanya angka 5. Berarti kita tulis 5 di sini. Nah, 5 dibagi 5 kan 1. Kemudian 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, angka 5 ini tadi bisa membagi ketiga-tiganya. Angka semuanya gitu ya. Maka kita tandain adik-adik, kita lingkarin. Nah, ya. Jadi sudah ya, kalau sudah sampai 1 semuanya berarti udah beres. Nah, sekarang jadi berapa sih FPB-nya itu? FPB itu kalau pakai cara sengkedan, kita tinggal melihat angka yang dilingkarinya saja, gitu ya. Atau mengalihkan angka-angka yang dilingkari, gitu. Karena di sini angka yang dilingkarinya hanya 1, yaitu angka 5, maka otomatis FPB-nya adalah 5. Tuh adik-adik ya. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 5 ini adalah 5. Atau banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan adalah 5 ya. Jadi yang D ini adik-adik jawabannya. Nah, misalnya Kak Neneng kalau misalnya saya pengen tahu nih kalau misalnya pakai cara sengkedan gini, kalau mencari KPK-nya tuh kayak gimana? Nah, ya mungkin ada yang bertanya-tanya sama adik-adik ya. Kalau pakai cara sengkedan seperti ini udah beres ya ceritanya soal yang tadi. Ini karena cuma kasih tambahan kalau kita mau mencari KPK dari dengan menggunakan cara sengkedan, ini adik-adik tinggal kalikan saja semuanya adik-adik yang menjadi faktor atau pembaginya, gitu ya. Jadi KPK-nya ini adalah 2, karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3
dikali 5 gitu adik-adik. Nah, jadi kalau KPK itu kita mengalihkan semuanya yang ada di sini yang menjadi faktornya. Ya, 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi KPK-nya 60, sedangkan kalau tadi FPB itu hanya mengalihkan yang dilingkari saja atau ditandai saja itu angka. Seperti itu adik-adik ya. Jadi mungkin adik-adik yang baru tahu nih cara sengkedan untuk mencari KPK FPB. Nah, mulai saat ini bisa digunakan ya. Oke, sip. Nah, sudah paham adik-adik? Mudah-mudahan, sudah paham ya. Kalau ada yang masih belum paham, adik-adik bisa menghubungi kita belajar bersama-sama ya. Oke, kita sekarang lanjut ke soal berikutnya ya, yaitu soal nomor 6. Nah, di sini soal nomor 6, sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 700 km/jam. Nah, jadi kecepatannya 700 km per jam. Jika lama perjalanan adalah 3 jam, maka jarak yang ditempuh pesawat tersebut adalah titik-titik. Nah, tadi kita sudah kodekan ya, yang penting-pentingnya itu adalah kecepatan atau K kita tuliskan dengan 700 km per jam. Kemudian lama perjalanan 3 jam itu adalah waktu ya adik-adik ya. Bisa kita tulis W sama dengan 3 jam atau waktunya sama dengan 3 jam. Tadi pertanyaannya adalah berapakah jarak tempuh pesawat tersebut? Nah, karena ini kasih klik metode lagi nih buat adik-adik ya, atau tips lagi. Jadi kalau misalnya adik-adik disuruh mencari jarak ataupun kecepatan atau waktu, kita gunakan segitiga ini adik-adik. Nah, segitiganya karena ini namakan segitiga Jokowi. Segitiga Pak Jokowi ya. Jokowi itu adalah J yang ditulis yang paling atas ya, kemudian K dan W gitu ya, Jokowi. Jadi Jokowi. J-nya adalah jarak, kita tulis di atas, kemudian K-nya adalah kecepatan dan W-nya adalah waktu. Nah, sekarang yang ditanyakan kan adalah jarak ya. Maka kalau kita menggunakan segitiga ini, kita untuk mencari jarak itu kita tutup nih jaraknya gitu ya, atau kita silang J-nya. Berarti kan tinggal K dan W. Nah, K ini kecepatan, W ini waktu. Kalau sejajar seperti ini adik-adik ya, maka cara pengerjaan itu adalah dikali. Gitu ya. Kalau sejajar seperti ini dikali, tapi misalnya kalau atas dan bawah itu dibagi. Misalnya kalau disuruhnya itu mencari kecepatan misalnya, kita tutup yang kecepatannya. Berarti kan tinggal J dan W. J dan W itu atas dan bawah. Berarti atas bawah tuh dibagi. Jadi jarak dibagi waktu, gitu ya. Oke, nah sekarang karena ini eh tadi yang ditanyakannya adalah jarak, maka kita tutup jaraknya. Berarti jarak itu adalah kecepatan dikali waktu, kan sejajar ya. Nah, kita masukkan ya angka-angka yang tadi, kecepatan itu 700 km per jam dan waktunya adalah 3 jam. Kita eh, bisa ini ya, apa namanya, kalikan 700 dikali 3. 700 dikali 3 itu adalah berapa? Kalau adik-adik misalnya bingung, udah aja yang 02-nya ini kita simpan gitu ya. 7 kali 3 dulu adalah 21, baru tadi kan ada 02 ya, dari 700 kita tambahkan ke sini. Jadi 700 dikali 3 itu sama dengan 2100 kilometer, eh, kilometer ya, bukan kilometer per jam nih, kilometer, karena jamnya ini tadi sudah dicoret. Jadi jaraknya adalah 2100 kilometer ya. Berarti yang mana? Yang C ini adik-adik ya, 2100 kilometer. Nah, adik-adik waktu kemarin Teo ada yang betul jawabannya ini. Nah, selamat ya kalau betul. Kalau yang masih salah, nah ini kan yang sudah kasih tahu caranya ya. Mudah-mudahan nanti kalau di ujian adik-adik menemukan soal seperti ini, adik-adik sudah bisa. Ya, oke. Jadi ingat aja klik metodenya kalau ada soal mengenai jarak kecepatan waktu, ingat rumus segitiga JKW atau Jokowi gitu ya, jarak kecepatan waktu. Kalau misalnya yang ditanyakannya waktu, kita tutup waktunya adik-adik ya. Kita tutup waktunya, berarti kan yang terlihat tinggal J dan K. J dan K ini
atas dan bawah, posisinya atas dan bawah. Berarti kalau kayak gitu dibagi gitu ya. Kalau tidak sejajar, kalau atas dan bawah berarti dibagi. Berarti jarak yang di atas dibagi yang di bawah. Jarak dibagi kecepatan gitu ya. Nanti tinggal sesuaikan, masukkan nilai-nilai angkanya. Oke, nampaknya mudah ya adik-adik ini. Insya Allah bisa kalau ada soal seperti itu lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Di sini eh ada ini ya soalnya ya adik-adik ya. Soal ini, selisih penjualan yang terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2013 adalah titik-titik. Nah, adik-adik tahu nggak ini tuh namanya apa sih? Ini tuh adalah eh diagram ya. Nah, tapi diagram itu disebutnya diagram batang karena ini apa dalam penulisannya gitu ya, seperti menggunakan batangan-batangan seperti ini. Maka ini tuh sebutnya diagram batang. Nah, sebetulnya cukup mudah ya kita untuk membaca untuk mendapatkan informasi dari diagram batang ini karena kita bisa lihat aja dari sini berapa tingginya apa panjang batangnya itu gitu ya. Misalnya ini dalam tahun 2012. Di sini jumlah kendaraan dalam unitnya gitu ya. Berarti penjualan unitnya ini adalah tahunnya. Berarti di sini tahun 2012 kita bisa lihat batangnya ini sampai ke sini 300 ya. Nah, berarti pada tahun 2012 yang terjual adalah 300 unit gitu ya, informasi yang kita dapatkan ya. Kemudian 2013 ini nah menunjuk ke sini ya, berarti ada 500 unit ya yang terjual. Kemudian tahun 2014, oh diagram batang sampai sini ini tuh sejajar dengan mana? Bisa pakai penggaris gitu ya kalau misalnya adik-adik pengen lebih tepat lagi gitu ya. Nah, atau dikira-kira di sini, oh di sini 900 berarti 900 unit. Lalu tahun 2015 kita lihat di sini, oh berarti di sini ya, berarti di 800 unit penjualannya. Tahun 2016, wah, tahun 2016 ini nampaknya paling tinggi ya batangnya, maka bisa kita lihat, oh ini tuh 1.000 unit ya. Jadi kalau dilihat secara sepintas, penjualan paling banyak itu berarti tahun berapa adik-adik? Tahun 2016 ya. Dan kalau penjualan yang paling sedikit, kita bisa lihat dari diagram batang yang paling rendah, itu adalah yang ini ya, tahun 2012. Nah, berdasarkan data ini gitu ya, diagram batang ini, tadi kan pertanyaannya selisih penjualan yang terjadi pada tahun 2015 dan 2013. Tahun 2015 tadi ada 800 unit. Kemudian 2013 itu adalah 500 unit. Berarti selisih itu adalah dikurangi adik-adik. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil gitu ya. Berarti di sini 800 dikurangi 500 sama dengan 300 unit. Jadi jawabannya selisihnya itu adalah yang A, adik-adik ini ya. 300 unit. Ya, mudah ya, insya Allah ya. Nah, adik-adik, ada yang tuh jawabannya minggu lalu? Alhamdulillah ya. Cukup mudah ya kalau soal ini. Ini tentang penyajian data ya, tentang statistik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, berikut adalah data hasil panen dari Desa Sukamaju. Jumlah total hasil panen adalah titik-titik. Nah, jadi di sini tuh ada data-data ya dalam bentuk apa ini namanya adik-adik? Nah, ini dalam bentuk tabel ya, kalau yang seperti ini. Data itu apa? Mungkin adik-adik ada yang masih belum paham. Data itu adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta, adik-adik. Jadi memang misalnya di Desa Sukamaju itu hasil panennya untuk padi, datanya itu ya sesuai dengan fakta kenyataannya memang ada 50 ton gitu ya kalau di sini. Kemudian jagung. Oh, ternyata setelah ditimbang gitu ya, faktanya itu adalah 30, maka ini termasuk ke dalam data gitu ya. Kacang tanah 20 ton, kedelai 45 ton, dan gandum adalah 35 ton. Jadi ini adalah data adik-adik ya. Data itu adalah apa tadi? Keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, untuk pengumpulan datanya itu bisa dilakukan dalam berbagai cara ya. Antara lain bisa dengan pencatatan langsung. Jadi kita misalnya ke sana melihat ke
apa, ke sana, ke desa Sukamajunya, terus ketika sedang dihitung gitu ya, padi berapa berapa, kita catat langsung, gitu ya. Atau bisa dengan wawancara, ya kepala desanya atau kepada petaninya gitu ya, atau bisa juga dengan kuesioner atau angket. Ya, jadi pengumpulan data itu macam-macam. Nah, data itu dapat lebih mudah dibaca dan dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar atau tabel seperti ini atau diagram seperti tadi, gitu ya, seperti soal yang tadi nomor 7. Nah, di sini kalau kita sudah menuliskannya seperti ini kan mudah ya kelihatannya. Oh, padi hasil panennya segini, jagung 30, kacang tanah 20, kedelai 45, gandum 35. Jadi kalau yang ditanyakannya jumlah total hasil panen, berarti kita tinggal jumlahkan saja ya angka-angka yang ada di sini di hasil panennya ini. Jadi 50 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 45 ditambah 35 sama dengan 180 ton. Jadi jawabannya untuk jumlah total hasil panen itu adalah yang D, yaitu 180 ton. Ya. Jadi mudah ya. Oke, tinggal telitian aja nanti adik-adik dalam menjawab menghitungnya gitu ya. Ubin yang berbentuk persegi mempunyai luas 225 cm persegi. Panjang sisi ubin tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi di sini Kak Neneng tambahkan gambar ya, agar adik-adik bisa lebih jelas gitu ya, bahwa kalau yang namanya ubin yang berbentuk persegi itu seperti ini ya. Berarti panjang sisinya kalau persegi itu adalah semuanya sama ya. Jadi sisi ini sama dengan panjang sisi ini, sama dengan panjang sisi ini, sama juga dengan panjang sisi yang ini. Nah, sekarang kalau misalkannya di sini sudah diketahui nih, luas dari persegi ini adalah 225. Yang ditanyakan adalah sisinya, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ingat-ingat kalau kita mau mencari luas persegi itu kan adalah sisi kali sisi, ya. Berarti kalau sekarang kita masukkan luasnya itu 225 cm persegi. Kemudian di sini sama dengan sisi kali sisi. Nah, berarti kalau kita mau mencari sisinya, panjang sisinya itu berapa, bisa dengan menggunakan cara ini ya adik-adik ya. Jadi berapa dikali berapa, ini harus hasilnya itu 225 gitu ya. Dan angka-angka ini berarti harus adalah angka yang sama gitu ya. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya itu 225. Adik-adik bisa coba ya misalnya yang awalannya akhirannya itu 5, itu kan berarti kayak 5 ya, 5 kali 5 25. Tapi kan nggak mungkin kalau cuman 5 gitu ya. Berarti ada yang lebih dari 5 kan. Oh, coba deh kalau misalkannya 25 kali 25. Wah, ternyata kebesaran ya, 625. Berarti coba kalau misalnya 15 gitu ya. Jadi sini 15 dikali 15. Hasilnya betul ya 225. Kita hitung ya sama-sama adik-adik, 15 dikali 15 kali 5 kali 5 25, 5-nya simpan sini, 2-nya simpan atas, 5 dikali 1 5, 5 tambah 2 7, kemudian 1 kali 5 5, 1 kali 1 1. Tambahkan 5, 7 tambah 5 12 ya, 2-nya simpan sini, 1-nya simpan atas, terus 1 tambah 1 2. Jadi, oh betul 15 kali 15 itu adalah 225. Maka panjang sisinya adalah 15 cm gitu ya. Itu cara yang pertama ya. Cara mudahnya gitu ya ketika adik-adik misalnya kalau ada soal seperti ini bisa dengan cara angka berapa sih yang sama kalau dikalikan itu hasilnya adalah ini gitu ya. Adalah luas ini. Nah, atau bisa juga menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kan tadi ya kalau 225 itu sama dengan sisi kali sisi, atau sisi kali sisi itu karena panjangnya sama berarti kita bisa menuliskannya sisi pangkat 2 ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari sisi itu sebetulnya kita
mencari kebalikan dari pangkat 2 itu adalah akar pangkat 2 gitu. Jadi akar pangkat 2 dari 225 itu adalah berapa? Nah, adik-adik sudah bisa mencari ini eh tentang akar pangkat 2? Oke, kalau misalnya belum, kan ini akan coba jelaskan ya. Nah, di sini. Jadi adik-adik ya, ini tips ini bukan hanya untuk mengerjakan soal ini aja ya, tapi nanti misalnya adik-adik kalau ada soal lain gitu ya, yang angkanya mungkin lebih besar gitu ya, maka adik-adik bisa nih menerapkan angka ini. Jadi kalau misalnya dikira-kira adik-adik tuh nggak nemu gitu ya, misalnya, cara yang tadi yang pertama adik-adik misalnya nggak nemu aja, nah bisa dengan menggunakan cara ini. Jadi akar pangkat duain aja gitu ya luasnya itu. Tadi kan akar pangkat 2 dari 225. Nah, langkah-langkahnya adalah karena ini akar pangkat 2 adik-adik ya, maka pisahkan 2 angka dari belakang dengan tanda titik. Jadi 225 kita pisahkan 2 angka dari belakang, 1, 2. Oh, berarti di sini ya, kasih tanda titik. Gitu ya. Jadi pisahkan 2 angka dari belakang dengan tanda titik. Nah, sekarang kita lihat yang angka 2-nya ini. Angka 2 itu, carilah perkalian yang angkanya sama gitu ya. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya itu mendekati angka yang pertama ini atau sama dengan angka yang pertama ini. Tapi nggak boleh lebih ya. Jadi nggak boleh lebih daripada 2. Coba, berapa kali berapa, eee, yang hasilnya itu mendekati 2 atau sama dengan 2? 1 kali 1, 1. Kalau 2 kali 2, 4. Lebih daripada 2 ya berarti nggak bisa 2. Berarti kita di sini tulis angka 1. Oke, 1 kali 1 itu kan sama dengan 1. Nah, kemudian kita kurangin adik-adik ya. Ini 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lalu di sini masih ada kan tadi ya, sisa angka yang 25 itu, yang kita sisihkan dulu gitu ya dengan pisahkan dengan tanda titik. Nah, lalu kemudian ini turunkan ke bawah adik-adik. Jadi turunkan ke bawah ya. Nah, jadi 125. Nah, sekarang langkah yang berikutnya yang C, jumlahkan angka 1 dan 1 ini gitu ya, eee, sehingga nanti hasilnya itu, eee, berapa gitu ya. Jadi yang pertama tuh kita jumlahkan nih angka yang ini gitu ya, angka yang di sini ya, ini 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2 ya, maka kita tulis 2 di sini. Udah ya ditulis angka 2. Nah sekarang angka 2 ini dijadikan puluhan untuk mencari perkalian 2 titik-titik dikali titik-titik itu sama dengan hasilnya itu harus 125 karena mengikuti yang di atas ini adik-adik. Tuh ya. Jadi 2 dikali berapa, ditambahin angka berapa, dan dikali angka berapa lagi, yang hasilnya itu nanti 125. Nah ini titik-titik ini juga sama, seperti tadi, yang ini ya harus, merupakan angka yang sama. Kita lihat akhirannya tuh 5. Oh berarti kalau perkalian yang akhirannya 5 itu kan berarti, 5 kali 5 ya, maka kita coba tulis di sini 5, tambahkan di sini 5. Nah, betul nggak nih? Kalau 25 dikali 5 itu sama dengan hasilnya 125. 25 kali 5 ya, 5 kali 5 25, 5-nya simpan sini, 2-nya simpan atas, kemudian 5 kali 2 sama dengan 10, 10 tambah 2 sama dengan 12. Jadi betul ya, sama ya, 125 hasilnya itu 25 kali 5. Nah, jadi, ini kan dikurangi 125 dikurangi 125 sama dengan 0. Nah, lantas hasilnya tuh berapa Bu yang ini tuh gitu ya. Nah hasilnya itu adalah kita lihat dari angka ini nih. Angka ini 1 dan angka 5-nya ini. Jadi 1 ini kita tulis di sini ya, pertama, kemudian angka 5-nya kita tuliskan di yang keduanya. Jadi ini hasilnya. Akar pangkat 2 dari 225 adalah 15 gitu adik-adik ya. Jadi kalau kita, balik lagi ke soal yang tadi gitu ya, ke soal yang tadi bahwa sebentar ya, bahwa berarti panjang dari, sisinya itu adalah 15 sentimeter gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya.
Mmm. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal nomor 10 ya. Oke, siswa kelas 6 SD Komuba terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah titik-titik. Nah, berarti ini disuruh membandingkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, Kak Nenek mau sedikit bahas dulu ya, perbandingan itu apa sih? Jadi perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih besaran yang sejenis dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari suatu pecahan. Ya, jadi membandingkan dua nilai atau lebih besaran yang sejenis dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari suatu pecahan. Nah, besaran-besaran yang dibandingkan itu harus sejenis sehingga harus disampaikan terlebih dahulu apabila ada yang belum sejenis, ya. Oke. Nah, di sini karena semuanya sejenis ya, ini, 15 dan 20 ini adalah bilangan asli atau bilangan bulat gitu ya, maka kita bisa, langsung gitu ya, membandingkannya. Nah, bentuk umum perbandingan itu biasanya dapat ditulis seperti ini ya, seperti A titik 2B gitu ya, ini artinya A berbanding B, atau bisa juga kita, tulisnya pakai pecahan, kayak pecahan A per B gitu ya, dengan B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah ya, jadi keterangannya bahwa A ini adalah rasio bilangan pertama dan B adalah rasio bilangan yang kedua. Oke, kita langsung aja ya di sini, langsung bandingkan siswa laki-laki itu ada 15 berbanding siswa perempuan 20. Jadi 15 berbanding 20. Nah, kalau perbandingan itu tadi harus merupakan apa, bentuk paling sederhana gitu ya. Jadi bentuk paling yang sederhana. Maka, 15 berbanding 20 kalau kita mau sederhanakan, kedua angka ini kita bagi dengan angka yang sama gitu ya. Jadi harus kalau menyederhanakan itu, kita harus membagi kedua angka ini dengan angka yang sama gitu ya, eee, 2 angka yang sama. Kira-kira 15 dan 20 bisa sama-sama dibagi berapa? Bisa dibagi 5 ya? Oke, jadi 15 kita bagi 5 hasilnya adalah 3 ya. Kemudian ini 20 kita bagi 5 itu hasilnya 4. Nah, sekarang 3 dan 4 apakah masih bisa kita sederhanakan lagi adik-adik? Nggak bisa ya? Nah, berarti kalau nggak bisa, ini jawabannya gitu, 3 banding 4. Jadi, untuk perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 3 berbanding 4. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ini ya, 3 banding 4. Oke, mudah ya adik-adik ya? Jadi kalau disuruh perbandingan, kita, apa namanya, bandingkan dua nilai itu dalam bentuk yang paling sederhana, ya.